Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zans masih melanjutkan serial drama Blackout, di mana sebelumnya diceritakan misteri kematian dua orang pelajar SMA 10 tahun yang lalu kini perlahan-lahan muncul kembali ke permukaan, di mana jasad salah satu pelajar akhirnya berhasil ditemukan. Namun hal itu tidak merubah pandangan orang-orang tentang Jungwoo, yang mana ia masih dianggap sebagai pelakunya. Muncul kecurigaan Jungwoo kepada teman-temannya, namun itu justru membuat Jungwoo dijauhi semua teman-temannya. Akankah misteri itu segera terungkap? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Sementara di tempat berbeda, Jae-hee, ibu Boyoung menunggu kepala kepolisian di rumahnya, di mana ternyata dulunya mereka sempat menjalin hubungan terlarang dan itu sempat ketahuan oleh Boyoung di hari sebelum Boyoung ditemukan tewas. Untuk itu, Jae-hee bertanya apakah mereka punya andil atas kematian Boyoung. Bersamaan dengan itu, di kantor polisi, Sang Chul bertanya kepada Byung-moo tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke Mucheon ke desa sebelah. Namun anehnya, Byung-moo yang mendengar itu malah terkesan gugup dan mengatakan jika ia tidak mengetahui waktunya secara pasti. Di tempat berbeda, Jungwoo memanggil taksi menuju ke desa sebelah untuk memastikan berapa lama waktu yang ia gunakan membuang Boyoung dan kembali menghabisi Daeun. Bersamaan dengan itu, Sang Chul yang masih penasaran kemudian melihat sebuah video dari pernyataan Ibu Min-soo yang melihat mobil Jungwoo melintas pukul 22:58 menit. Jika jarak tempuh ke desa sebelah 15 menit dan 10 menit untuk membawa jasad Boyoung ke saluran air, berarti Jungwoo berada di sana antara pukul 22.20 sampai 23.30. Sementara nenek Daeun bersaksi ia mendengar Daeun bertengkar di jam 23:35 menit. Mengetahui itu, Sang Chul merasa janggal, tidak mungkin Jungwoo bisa kembali di jam itu dan menghabisi Daeun. Hal yang sama juga ditemukan Jungwoo. Jikapun ia pelakunya, ia tidak akan mungkin bisa menghabisi Boyoung dan Daeun di selang waktu yang singkat itu. Tak lama, Sang Chul tiba-tiba muncul di gudang, di mana Jungwoo saat itu juga mengutarakan temuannya. Namun Sang Chul tetap membantah bahwa itu tidak menutup kemungkinan Jungwoo mempunyai komplotan dan menghabisi mereka. Perdebatan terjadi di antara mereka, hingga tak lama Haseol datang melerai mereka dan mengatakan bahwa Suo bisa jadi saksi kejadian saat itu, dikarenakan ia sempat melihat lukisan Suo yang seperti menggambarkan kejadian di waktu itu. Namun Sang Chul yang mendengar itu malah menyuruh Haseol untuk segera pergi dari sana. Singkatnya, ketika Jungwoo akan pergi ke rumah sakit, ia kembali teringat dengan sang ayah yang mengatakan jika ada kesempatan, ia akan meminta Jungwoo untuk terus maju sampai akhir. Hingga sesampainya di rumah sakit, ia pun menceritakan tekadnya kepada sang ibu jika ia akan terus maju sesuai perkataan sang ayah untuk mencari pembuktian bahwa ia bukanlah pelakunya. Hingga di pagi harinya, Dokmi membangunkan Jungwoo dan menceritakan hasil pemeriksaan dokter kepada ibunya. Namun meski dengan semua perjuangan itu, Jungwoo terlihat masih tidak terlalu peduli dengan Dokmi. Namun Dokmi tetap berusaha bersikap biasa kepada Jungwoo meski hatinya begitu sakit. Di mana saat itu, Dokmi menyarankan Jungwoo untuk pindah ke Seoul bersama ibunya, dan apapun yang akan dilakukan Jungwoo, ia akan terus mendukungnya. Keesokan harinya, terlihat Chuho, Kyung-so, dan Jae-hee di kantor kepolisian untuk menemui ayah Boyoung. Di sana Jae-hee memberitahukan jika ia berniat akan menguburkan Boyoung setelah otopsi selesai dan akan membebaskan Dongmin bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu, membuat Dongmin yang sejatinya masih kesal dengan Jungwoo menduga jika sang istri akan membuat masalah lagi. Membuatnya hampir saja memukul sang istri, dan itu malah membuat Jae-hee kesal dan pergi dari kantor kepolisian. Di sisi lain, Haseol terlihat menghubungi Dr. Park untuk memintanya bertemu, yang mana maksud kedatangan Haseol di sana mempertanyakan keadaan Suo dan meminta untuk diberi waktu bertemu dengan Suo.
Namun Dr. Park menegaskan bahwa Suo saat ini tengah mendapatkan perawatan secara intensif dan sampai waktu yang belum ditentukan, Suo masih belum bisa ditemui. Namun saat akan pulang, Hasil tanpa sengaja melihat seseorang yang sangat mirip dengan Suo, dan itu membuatnya bingung, yang mana ternyata itu adalah Geon-oh, saudara kembar dari Suo yang baru saja kembali dari Amerika. Sementara itu, di kantor kepolisian, terlihat Sang Chul mempresentasikan hasil temuannya dalam kasus Jungwoo, di mana ia menduga jika telah terjadi kesalahan dalam penyelidikan. Untuk itu Sang Chul meminta agar kasus itu dibuka kembali. Sontak hal itu mendapat bantahan dari kepala detektif Kim karena menurutnya pernyataan saksi dan bukti-bukti telah jelas dan mereka telah menemukan pelakunya. Sang Chul berusaha berbicara baik-baik bahwa kemungkinannya ada pelaku lain selain Jungwoo, hingga kepala kepolisian Gutak berbicara bahwa mereka tidak mungkin membuka kasus itu kembali tanpa adanya bukti yang baru. Dan untuk mencari bukti baru itu, mereka harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Rapat pun dibubarkan. Sang Chul pun terus saja membujuk kepala kepolisian hingga tak lama Jungwoo datang dan meminta kepala kepolisian Gutak untuk membuka kasus itu kembali. Sang Chul yang mendengar itu sempat membuatnya bertanya-tanya mengapa Jungwoo meminta hal itu. Meski Jungwoo mencoba menjelaskan kepada kepala kepolisian bahwa bukan ialah pelakunya, namun kepala kepolisian menegaskan bahwa kejahatan yang Jungwoo lakukan tidak akan pernah terhapus. Semua yang ia lakukan selama ini karena ia telah menganggap Jungwoo seperti anaknya sendiri. Dan dengan alasan itu, Jungwoo hanya mendapat hukuman selama 10 tahun penjara. Dan saat ini, yang harus dilakukan Jungwoo hanya perlu menjalani hidupnya dengan jujur. Mendengar itu, membuat Jungwoo merasa sangat kecewa. Tak lama, kepala kepolisian Gutak yang melihat proses interogasi yang dilakukan oleh Sang Chul menggunakan miras, menganggap bahwa interogasi itu ilegal dan meminta kepala detektif Kim untuk segera membebaskan Dongmin, yang mana itu semua adalah permintaan dari Jae-hee. Dongmin yang hari itu juga dibebaskan, kemudian merencanakan untuk menghabisi Jungwoo bersama Chuho dan Hyung-soo. Di sisi lain, anggota Dewan Yongsil terlihat makan malam bersama suaminya Dr. Park, namun saat Dr. Park ke toilet, Yongsil malah mendapati sebuah pesan anonim yang masuk di ponsel suaminya, yang menyatakan bahwa suaminya telah menghabisi seseorang. Sontak hal itu membuat Yongsil sangat terkejut. Sementara itu, Hasil yang penasaran apakah orang yang ia lihat sebelumnya adalah Suo, kemudian mendatangi kediaman kepala kepolisian. Dan di sana, ia pun dikejutkan setelah mengetahui bahwa ternyata orang yang ia lihat sebelumnya adalah Geon-oh, saudara kembar dari Suo. Di tempat berbeda, Jungwoo menemui Sang Chul di bar, memintanya membantunya mengangkat kembali kasus itu. Namun Sang Chul saat itu mempertegas bahwa ia sama sekali tidak mempercayai Jungwoo. Ia memang akan mengangkat kembali kasus itu, namun bukan karena Jungwoo, melainkan ia ingin mengungkap komplotan Jungwoo di saat itu. Hingga tak lama, Sang Chul terlibat pertengkaran dengan debt collector yang datang di bar itu. Jungwoo yang melihat itu mencoba membantu Sang Chul mengajar para komplotan debt collector. Namun saat itu, tiba-tiba Sang Chul yang mendapat kabar bahwa Dongmin telah dibebaskan karena kurangnya bukti, berpikir bahwa kini Jungwoo dalam masalah. Yang mana Dongmin bersama Chuho kini telah berada di depan rumah Jungwoo, bersiap dengan senapan di tangannya. Hingga ketika Jungwoo tiba di rumahnya, Dongmin saat itu juga menodongkan senapannya dan bertanya mengapa Jungwoo membuang boyong di tempat seperti itu. Namun Jungwoo lagi-lagi mengatakan bahwa ia tidak melakukan itu, membuat Dongmin semakin kesal. Hingga setibanya Sang Chul di kediaman Jungwoo, suara tembakan terdengar, membuat Sang Chul panik. Dongmin yang ternyata tidak menembak Jungwoo saat itu, memberi Jungwoo satu pukulan kemudian kabur. Sang Chul yang khawatir dengan keselamatan Jungwoo saat itu memutuskan akan menginap di kediaman Jungwoo. Sementara itu, entah apa yang disembunyikan kepala kepolisian Gutak. Melihat anaknya kembali ke Korea, membuatnya panik dan menyuruh Geon-oh untuk segera pergi kembali ke Amerika. Dan ia memperingatkan anaknya untuk tidak menemui Jungwoo. Hingga keesokan paginya, Sang Chul yang terbangun tiba-tiba dihadapkan dengan anak sekolahan yang membuli Jungwoo sebagai pelaku kejahatan. Sang Chul yang penasaran
kemudian bertanya mengapa Jungwo masih bertahan di saat seluruh orang di desa itu membuli Jungwo. Jungwo menegaskan bahwa ia tidak akan pergi selama kasus itu tidak diangkat kembali dan jasad Daam ditemukan. Jungwo kemudian meminta apa yang bisa ia lakukan agar kasus itu bisa dibuka kembali. Sangcul yang akhirnya sedikit luluh berkata bahwa sebenarnya ia sedang mencari aksesoris milik Daan ataupun Boyong, seperti tas, buku, ataupun yang lainnya termasuk celana dalam Boyong yang dinyatakan hilang. Karena dalam penemuan bukti 10 tahun yang lalu, semua itu tidak ditemukan. Dari sebuah foto, Jungwo kemudian mengingat bahwa hari itu Boyong menggunakan tas ransel berwarna ungu. 여보세요. 보영이가 3년 내내. Di tempat berbeda, Haseol ditemui Jungsok ibu Minso menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Mendengar itu, Haseol yang terkejut mencoba mempertanyakan alasannya, namun Jungsuk keceplosan mengatakan bahwa itu adalah permintaan dari kepala kepolisian Gutak. Tentu saja, itu membuat Haseol bertanya-tanya, kemudian mendatangi rumah kepala kepolisian. Namun, yang ia temui di sana hanyalah Geon-oh yang sedang minum-minum. Mengetahui Haseol sangat dekat dengan Suo, Geon-oh saat itu meminta Haseol untuk membantunya. Namun belum diketahui bantuan apa yang diinginkan oleh Geon-oh. 그럼 부탁 하나만 해도 될까요? Di sisi lain, hasil forensik telah keluar. Kepala Detektif Kim menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang spesial dari penemuan baru itu. Namun menurut Sangcul, ada kejanggalan baru di mana ditemukan adanya retakan di bagian panggul korban, sementara dalam penyelidikan sebelumnya ditemukan sebuah retakan di kepala. Dan yang lebih penting, celana Boyong sampai saat ini belum ditemukan. Namun, kepala detektif terus saja mencari-cari alasan membuat Sangcul akhirnya menemui kepala kepolisian Gutak. Namun jawaban yang sama ia dapatkan bahwa itu bukanlah bukti yang kuat untuk mereka membuka kasus itu kembali. Sini pun kita diperlihatkan bahwa kepala kepolisian terkesan menutup-nutupi kasus itu. Sementara itu, Geon-oh yang melihat banyaknya tulisan bulian di dinding rumah Jungwo membuatnya sedih dan merasa begitu sangat bersalah. Di Mucheon Garden, saat itu tengah diadakan sebuah acara makan bersama. Namun tiba-tiba, Dongmin yang kepikiran perkataan Jungwo semalam bertanya kepada Minsu, kapankah terakhir kali Minsu melihat Boyong? Namun Minsu yang mendengar itu malah terlihat sedikit panik. Sementara di sisi lain, terlihat Geon-oh mendatangi kediaman Byungmu dalam keadaan mabuk. Namun melihat foto Byungmu yang telah menjadi seorang detektif, entah mengapa membuatnya merasa muak. Sementara Byungmu yang datang menemui Dongmin di Mucheon Garden mengatakan bahwa otopsinya telah selesai dilakukan dan mereka bisa segera melakukan upacara kematian Boyong. Hingga tak lama, Geon-oh pun tiba di sana, namun entah mengapa itu membuat semua orang terlihat panik kecuali Dongmin dan Jae-hee. Bahkan Geon-oh merasa kesal saat Byungmu menghampirinya, hingga tiba-tiba Geon-oh meminta maaf kepada Dongmin selaku orang tua dari Boyong. Sontak hal itu pun membuat mereka semuanya menjadi salah tingkah, namun tidak dengan Dongmin yang penasaran dengan apa maksud permintaan dari Geon-oh. Byungmu dan Minsu kemudian memaksa Geon-oh untuk pulang karena dirasa sudah terlalu mabuk. Namun saat berada di luar, Geon-oh lagi-lagi merendahkan Byungmu dan Minsu karena telah berhasil mencapai cita-cita mereka dengan cara yang kotor, bahkan menolak disentuh oleh mereka. Bersamaan dengan itu, Sangcul kini tengah menemui wali kelas Jungwo untuk meminta keterangan, namun sang wali kelas enggan memberikan kesaksiannya hingga tak lama. Ia pun melihat Jungwo juga berada di sekolah itu untuk menemui sang wali kelas. Di sana, Jungwo sempat menanyakan benda milik Boyong yang tertinggal di lokernya. Namun, lagi-lagi sang guru menyatakan bahwa ia tidak mengetahui hal itu. Sangcul yang melihat itu kemudian menyuruh Jungwo untuk berhenti menyelidiki kejadian itu karena sudah tidak ada waktu lagi untuk Jungwo. Sangcul kemudian meminta Jungwo untuk menanyakan kepada polisi jika ada yang ia ingin tanyakan. Namun Jungwo malah tidak mempedulikan perkataan Sangcul. Setelah itu Jungwo menemui kepala kepolisian Gutak dan lagi-lagi meminta bantuannya untuk membuka kasus itu. Melihat Jungwo yang terus saja ngotot, kepala kepolisian kemudian meminta kepala detektif Kim membawa berkas terkait kasus Jungwo. Dan di sana, kepala kepolisian menjelaskan satu persatu foto yang kepolisian miliki. Namun Jungwo malah merasa aneh karena ia tidak mengingat semua foto itu dan merasa bukan miliknya. Kepala kepolisian kemudian memperlihatkan foto sepatu milik Jungwo
yang dipenuhi dengan cairan merah. Yang dari semua itu, pelakunya mengarah kepada Jungwoo. Namun Jungwoo mengelak karena ia tidak pernah memakai sepatu itu karena ukurannya terlalu kecil. Entah apa yang Jungwoo pikirkan saat itu, ia malah mempertanyakan di mana Geon-oh dan Suo saat kejadian itu. Sontak hal itu membuat kepala kepolisian tersentak, dan saat itu juga Jungwoo dibawa keluar. Sementara Sang Chul kini kembali menemui wali kelas, namun kali ini ia bertanya tentang sifat dan kepribadian Jungwoo selama bersekolah. Dalam pengakuan sang wali kelas bahwa Jungwoo adalah anak yang baik dan pintar, dan hubungan Jungwoo dan Boyong juga sangat baik. Bahkan selama bersekolah, Jungwoo membayarkan makan siang Boyong. Sejatinya, ia tidak percaya jika Jungwoo adalah pelaku yang telah menghabisi Boyong dan Daeun. Mendengar itu, membuat Sang Chul akhirnya terdiam. 사실 전 안 믿었어요. Malam harinya, Geon-oh terlihat tengah mencari sesuatu di rumah kaca, dan setelah menemukannya, ia segera memasukkan ke dalam koper untuk dibawa ke rumah Jungwoo. Hingga tak lama, Jungwoo pun datang yang membuat Geon-oh seketika itu memeluk Jungwoo. Flashback saat mereka masih bersekolah, Suo yang mengalami keterbelakangan mental selalu mendapat perlakuan tidak baik dari anak-anak dari sekolah sebelah. Jungwoo yang tidak tahan Suo diperlakukan seperti itu, memberanikan diri untuk melawan, bahkan merelakan dirinya dihajar untuk melindungi Suo. Geon-oh yang juga tidak tahan melihat itu, akhirnya melakukan perlawanan hingga mereka pun merayakan kemenangan mereka dengan sebuah es krim. Mengingat semua kebaikan Jungwoo di masa lalu, Geon-oh saat itu berlutut dan terus meminta maaf kepada Jungwoo, sembari menunjukkan sebuah koper yang ia bawa. Sementara itu, kepala kepolisian Gutak yang menyadari bahwa Geon-oh menemukan sesuatu di rumah kaca, kemudian menghubungi Chuho menyuruhnya mencari keberadaan Geon-oh. Kembali kepada Jungwoo yang membuka koper itu, yang mana di dalamnya berisikan sebuah tas, dan ternyata tas itu adalah tas milik Boyong yang berisikan sebuah buku dan juga ponsel milik Boyong. Jungwoo kemudian membuka ponsel milik Boyong karena baterainya habis. Jungwoo masuk ke dalam gudang mencari pengisi daya yang cocok untuk ponsel itu. Sementara di tempat berbeda, Haseol akhirnya merasa lega karena bisa bertemu dengan Suo. Namun di sana Suo meminta Haseol untuk mencari lukisannya dan memberikannya kepada Jungwoo. Bersamaan dengan itu, Chuho dan Hyunso akhirnya tiba di kediaman Jungwoo. Geon-oh yang menyadari itu seketika berlari masuk ke dalam kamar membawa tas itu, kemudian menyimpan buku milik Boyong di sela-sela buku milik Jungwoo. Hingga Chuho yang berhasil masuk ke dalam kamar mencoba merampas tas itu, hingga tanpa sengaja Geon-oh terjatuh mengenai meja dan akhirnya pingsan. Jungwoo yang masih di dalam gudang mendengar adanya keributan, ia pun menyembunyikan ponsel milik Boyong. Hingga saat masuk ke dalam rumah, ini yang terjadi. Geon-oh kemudian dibawa pergi, sementara Jungwoo dibiarkan begitu saja. Di tempat berbeda, Sang Chul yang terbayang-bayang dengan ucapan wali kelas Jungwoo kemudian menghubungi Jungwoo. Namun Jungwoo yang hanya mengeluarkan suara mendesah kesakitan membuat Sang Chul seketika itu tancap gas. Singkatnya, Jungwoo pun dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, Sang Chul memberikan ATM-nya kepada Haseol untuk membiayai perawatan Jungwoo. Setelah itu, Sang Chul memeriksa tempat kejadian dan mengambil beberapa gambar. Sementara Hyunso dan Chuho yang kini telah tiba di kediaman kepala kepolisian Gutak, membuat Gutak terkejut mengetahui Geon-oh menyimpan tas milik Boyong. Sempat terjadi perdebatan antara Gutak dan Chuho, dan di sini pun kita diperlihatkan bahwa Hyunsu, Chuho, dan bahkan kepala kepolisian Gutak menyembunyikan sesuatu tentang kasus Jungwoo. Sementara itu, Sang Chul akan pulang tanpa sengaja melihat gudang yang terbuka, dan ia mendapati sebuah cas ponsel tipe lama. Dan dengan instingnya sebagai detektif, Sang Chul menyadari bahwa Jungwoo baru saja mengecas ponsel lama. Kemudian, ia pun mencoba mencarinya hingga di pagi hari. Sang Chul yang telah lelah tanpa sengaja melihat sebuah susunan kayu yang tidak beraturan, dan akhirnya Sang Chul pun berhasil menemukan ponsel Boyong yang disembunyikan oleh Jungwoo. Bersamaan dengan itu, Geon-oh yang tersadar kemudian menegaskan kepada ayahnya bahwa ia akan menyerahkan diri karena selama ini hidupnya tidak bisa tenang. Terbayang-bayang rasa bersalahnya kepada Jungwoo. Sini pun kita dibuat bertanya-tanya,
apakah Geon-oh sebenarnya yang telah menghabiskan Boyong dan juga Daen. Namun kepala kepolisian yang mendengar itu tidak ingin itu terjadi dan saat itu juga mengurung Geon-oh di kamar tempat di mana Suo biasa melukis. Dan ia menegaskan bahwa kejadian saat itu adalah kecelakaan. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Namun di tempat berbeda, Sang Chul yang membuka ponsel Boyong mendapati sebuah rekaman, di mana saat itu Boyong, Byung-mu, Min-soo dan Geon-oh sedang minum-minum bersama. Dan mereka pun begitu sangat bahagia menceritakan tentang cita-cita mereka. Namun karena minuman mereka habis, saat itu Geon-oh berniat pulang ke rumah untuk mengambil tambahan minuman mahal milik ayahnya. Dan nyatanya, dalam rekaman itu, Jung-woo malam itu tidak bersama mereka. 야 건우 Hingga tak lama, Jung-woo yang telah kembali ke rumahnya, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Sang Chul yang telah mengetahui bahwa pelakunya bukanlah Jung-woo. Namun ia merasa kesal mengapa Jung-woo tidak melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Namun Jung-woo malah menyuruh Sang Chul pergi dan ia akan mengurus semuanya seorang diri. Namun tiba-tiba Jung-woo menemukan sebuah buku dan karena itu Jung-woo kembali menemui Sang Chul yang mana di dalam buku itu tersimpan celana dalam milik Boyong. Sang Chul pun dibuat terkejut mengetahui yang memberikan itu adalah anak kepolisian Gutak. Hingga tak lama, kepala kepolisian Gutak datang mencari Jung-woo. Sang Chul saat itu juga memperingati Jung-woo untuk tidak mengatakan apapun tentang temuan mereka. Mereka pun menemui kepala kepolisian Gutak dan di sana Sang Chul berpura-pura menyelidiki orang yang telah menyerang Jung-woo semalam. Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa pelakunya karena tidak ditemukan adanya CCTV ataupun saksi. Mendengar itu, membuat kepala kepolisian Gutak sedikit merasa tenang. 서에서 보자고. Setelah kepergian kepala kepolisian, Jung-woo menghubungi Byung-mu melaporkan tentang penyerangan yang ia alami semalam dan menyuruh Byung-mu dan Min-soo datang ke kediamannya. Bersamaan dengan itu, di Mucheon Garden, Haseol yang tidak ingin dipecat memohon kepada Chu-ho untuk mempekerjakannya kembali setidaknya sampai bulan depan. Chu-ho yang memang sedikit slack dengan kepala kepolisian karena kejadian semalam, akhirnya menyuruh Haseol bekerja kembali dan tidak usah memikirkan permintaan kepala kepolisian Gutak. 여기 마음대로 살아. 감사합니다. Di tempat berbeda, entah apa rencana dari Dokmi, namun saat itu ia secara khusus menemui Dr. Park, di mana Dokmi dulunya mengetahui Dr. Park mempunyai hubungan dengan Daeun sejak mereka menjadi sukarelawan di rumah sakit Mucheon. Bersamaan dengan itu, Byung-mu yang tiba di kediaman Jung-woo usai mengambil gambar. Byung-mu dan Min-soo menyarankan Jung-woo untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Namun ternyata obrolan mereka tersambung kepada Sang Chul yang berada di mobilnya. Hingga setelah kepergian mereka, Sang Chul mengambil gelas yang berisikan sidik jari Min-soo dan karena Byung-mu tidak meminum minumannya, Sang Chul menghubungi seluruh timnya untuk sarapan bersama. Hingga setelah makan, Sang Chul diam-diam mengambil sendok yang sempat digunakan oleh Byung-mu. 난 김보로가 좋던데. Sementara Jung-woo bersama Haseol saat itu mendatangi kediaman kepala kepolisian untuk mencari keberadaan Geon-oh. Dan di sana, Jung-woo pun dikejutkan mengetahui Geon-oh dikurung di dalam kamar. Dan saat itu juga, Jung-woo yang panik saat itu juga membongkar paksa pintunya. Sementara di kantor kepolisian, kepala kepolisian Gutak mencoba mempengaruhi kepala detektif Kim bahwa Sang Chul akan terus mengusut kasus penemuan jasad Boyong agar ia mendapat nama baik dan kembali ke kantor pusat. Jika sampai itu terjadi, maka itu akan menyulitkan mereka karena merekalah yang menangani kasus itu 10 tahun yang lalu. 그런 대여를 물었는데 그냥 놔줄까? Mendengar itu, kepala detektif kemudian menghubungi Byung-mu, menyuruhnya untuk mengawasi pergerakan Sang Chul, di mana saat itu Sang Chul tengah menuju ke lembaga forensik nasional untuk memastikan yang ada pada celana Boyong adalah milik Byung-mu dan Min-soo. Namun di tengah jalan, Byung-mu sempat kehilangan jejak hingga ia meminta bantuan pusat kontrol lalu lintas untuk mengecek kemana Sang Chul pergi. Sementara Geon-oh yang sedikit bisa menenangkan dirinya akhirnya mengatakan bahwa malam itu Byung-mu dan Min-soo memperkaos Boyong. Mendengar itu, membuat Jung-woo begitu sangat marah kemudian pergi dari sana. Kembali kepada Sang Chul yang telah mendapatkan hasil tes forensiknya yang mana ternyata benar. DNA Byung-mu dan Min-soo ditemukan di celana milik Boyong.
Hingga saat Sangchul akan kembali, Byung-woo yang terus mengikuti Sangchul berniat menghabisi Sangchul. Lalu kemudian ini yang ia lakukan.